Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Balik lagi kan sama Bapak di mata pelajaran desain multimedia. Nah, sekarang kan udah masuk ke pertemuan keempat nih. Di pertemuan keempat ini Bapak bakal ngelanjutin untuk ngebahas dua materi yang sebelumnya belum Bapak sempat jelaskan gitu, yaitu ada produksi dan ada pasca produksi produk multimedia gitu. Boleh dibantu share screen sama Desi? Oke, kita masuk ya masih di subbab yang sama, yaitu tentang proses produksi multimedia, tetapi dengan poin pembahasan yang berbeda gitu. Boleh di next? Oke, di sini mohon maaf dulu karena ada sedikit typo. Harusnya itu tuh alur ya. Di sini ada yang masih ingat kan tentang alur proses produksi multimedia? Itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu ada praproduksi, yang kedua itu ada produksi, dan yang ketiga itu ada pasca produksi. Nah, Bapak ingin nanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak sih sama pengertian dari proses produksi dan proses pasca produksi produk multimedia? Saya Pak, Ya, boleh Sabrina. ya jadi di tahap produksi itu kita memproduksikan atau mengolah hasil perencanaan yang dibuat pada tahap praproduksi. Nah, terus kalau di pasca produksi itu kayak finalisasi produk yang sudah jadi, Pak. Oke, bagus banget apa yang udah dijawab sama Sabrina. Berarti Sabrina belajar dulu ya sebelum memulai pembelajaran di siang hari ini. Boleh di next saja? Oke, kita akan masuk ya ke tentang produksi produk multimedia. Boleh di next lagi? Nah, jadi proses produksi merupakan sebuah proses pelaksanaan produksi yang mengacu pada persiapan yang dihasilkan dari proses praproduksi. Jadi, jika sebelumnya di proses praproduksi itu bagaikan kita mengonsepkan bahan-bahan mentah atau mengumpulkan bahan-bahan mentah yang kita butuhkan untuk nantinya itu diproses, diproduksi agar si bahan-bahannya itu menjadi sebuah produk yang matang gitu. Nah, boleh di next. Nah, di tahapan kegiatan proses produksi ini itu ada 6. Yang pertama itu ada pembuatan aset, di mana pembuatan aset-aset ini ada elemen-elemen multimedianya ya, seperti yang udah Bapak pernah jelasin di pertemuan pertama, yaitu ada kayak graphic design, terus ada teks, atau mungkin ada kayak video, suara, atau musik gitu. Lalu yang selanjutnya, tahapan yang kedua itu ada proses composure, di mana proses composure ini yang pertama itu kita dapat melakukan proofing atau melakukan penyeleksian, proses editing, formatting, dan proses composure. Nah, lalu yang ketiga itu ada pembuatan software, ya kayak biasa lah ya, bagaimana caranya tentang kita membuat sebuah software, kayak kita mengoding atau kita mengembangkan softwarenya, kita mengimplementasikan interaksi atau navigasi, dan implementasi database serta back-end service gitu. Lalu yang keempat ada integrasi aset dan software, di mana software yang udah kita buat dan aset-aset yang udah kita buat itu disatukan gitu. Lalu yang kelima itu ada beta test, di mana beta test ini merupakan tester yang dilakukan secara informal ataupun formal oleh user. Yang terakhir itu ada revisi konten dan software, di mana revisi konten dan software ini melakukan revisi terhadap aset atau software sesuai dengan desain akhir yang sebelumnya udah kita fiksasikan gitu. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya itu ada post production atau tahap yang paling akhir. Boleh next lagi? Nah, di pasca produksi ini merupakan proses penyelesaian akhir gitu atau finalisasi dari produk yang sudah kita buat. Lalu ada juga tahapan-tahapan di pasca produksi ini itu sama ya, ada 6. Yang pertama itu ada first testing, di mana kita melakukan uji coba
Lalu yang kedua itu kita ada evaluasi, di mana kita mengevaluasi dari hasil first testing yang sebelumnya sudah dilakukan gitu, dan juga menentukan perbaikan-perbaikan apa aja sih yang sekiranya perlu diperbaiki. Lalu jika sudah itu, kita mulai untuk merevisi aset dan juga software. Jika sudah direvisi, maka kita itu harus mengulangi tesnya. Kita itu harus melakukan testing ulang dan revisi ulang. Takutnya si softwarenya itu masih ada sedikit kesalahan gitu, atau enggak masih ada bug ataupun komponen-komponen yang salah. Lalu yang selanjutnya itu ada mengarsip dan dokumentasi, di mana kita melakukan pengarsipan aset dan memberikannya kepada klien gitu. Lalu yang terakhir itu ada rilis dan promosi, di mana kita merilis dan mempromosikan produk yang sudah kita buat kepada pengguna lainnya. Bagaimanapun juga ya, yang namanya klien itu pasti butuh bantuan untuk melakukan promosi. Nah, kita sebagai tim produksi dapat juga menawarkan jasa untuk menjadi tim promosi dari produk yang sudah kita buat gitu. Jadi kita akan mendapatkan income atau hasil yang lebih banyak jika dibandingkan hanya menjadi pembuat saja. Boleh next. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Dari sampai sini, apakah ada yang ditanyakan atau adakah yang ingin memberi saran atau memberi tambahan tentang dua materi yang sudah Bapak jelaskan barusan? Saya izin menambahkan, Pak. Oke, silakan Desi. Untuk editing pada tahap produksi itu, menurut Herbert Z, ada 3 fungsi dasar, yaitu combine atau menggabungkan, trim atau memangkas, dan juga build atau membangun, Pak. Nah, ya, bagus banget ya, Desi udah bisa memberi tambahan untuk materi di pertemuan sekarang berdasarkan sumber yang lain gitu. Oke, yang selanjutnya, apakah ada yang ingin memberi tanggapan, pendapat, atau pertanyaan? Izin bertanya, Pak, untuk materi minggu depan apa ya? Oke, bagus banget. Untuk materi minggu depan, kita akan mulai praktek nih. Kita akan mulai praktek membuat produk multimedia. Nah, produknya itu kita akan bikin yang simpel-simpel aja ya, yaitu berupa konten. Dan pembuatan produk konten ini kita akan membuatnya secara berkelompok. Dan Bapak akan membagi kelompoknya oleh Bapak sendiri, dan nanti akan Bapak beritahu lebih lanjut di Google Classroom ya. Oke, yang selanjutnya, adakah saran yang lain? Saya Pak ada saran. Oke, boleh. Gimana kalau minggu depan bikin kontennya berbentuk video? Boleh juga. Konten di minggu depan Bapak akan kembalikan lagi ke setiap kelompok masing-masing. Kalian akan mengolah sebuah kontennya tuh dalam bentuk apapun, terserah kalian, sekreatif kalian, mau itu bentuknya video, infografis, animasi, atau bahkan hanya sekedar suara kayak podcast gitu, itu dipersilakan gitu. Apakah Dita udah ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Nah, itu aja mungkin ya. Nah, sebelum Bapak tutup nih, sekali lagi, Bapak mau nanya, ada yang punya saran nggak untuk pembelajaran di minggu depan? Saya Pak mau saran. Oh, oke, boleh, Ajeng. Gimana kalau misalkan setiap pembelajaran selanjutnya nanti kita record biar nanti yang kayak Atifa kendala sinyal tuh bisa tetap melihat materi Bapak gitu, Pak. Oh, oke, bener. Bagus banget. Saran dari Ajeng dapat Bapak terima, itu saran yang bagus juga ya. Mungkin nanti Bapak bakalan minta bantu ke penanggung jawab mata pelajaran Bapak untuk membantu record pertemuan di Zoom Meet ini. Mungkin dicukupkan sekian ya, karena waktunya juga udah mau hampir habis. Mohon maaf apabila ada salah kata, itu datangnya murni dari Bapak, dan apabila ada kelebihan itu murni datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.